memilih antara anakku atau cucuku, aku juga gak mungkin memisahkan keduanya. Ibu kenapa, Ibu? Ibu, gak apa-apa kok. Sekarang kan ada aku sama Tiara yang jagain Ibu. Selagi kita bareng-bareng, semuanya akan baik-baik aja, Bu. Iya sayang. Pak, saya sudah berhasil menemukan alamat baru keluarga Bu Naila, Pak. Mas Ardi menyuruh orang buat mencari keberadaan Kak Naila. Dan kini mereka sudah dapat alamatnya. Gimana kalau setelah ini Mas Ardi membawa Kak Naila, tapi nggak mau menerima Intan? Mama tahu kamu dan kakak kamu sedang merencanakan sesuatu selama Mama pergi. Saat ini Mama lagi di rumah sakit jiwa. Mama juga tahu di mana perempuan miskin itu tinggal. Hentikan rencana Ardi atau Mama akan perintahkan petugas di rumah sakit jiwa ini menjemput Naila untuk dirawat di sana. Mama benar-benar kelewatan. Walaupun dia gak ada, ternyata dia masih bisa mengendalikan semuanya. Aku tahu banget sifat Mama. Dia bukan cuma bakal menggertak, tapi akan langsung bertindak. Aku gak boleh membiarkan Mama menjebloskan Kak Naila ke rumah sakit jiwa. Aku gak mau Kak Naila dipisahkan dengan Intan. Mai, Mas ada urusan sebentar. Mas keluar dulu ya. Pak, apa saya perlu ikut, Pak? Nggak usah. Kamu di kantor aja. Alamat yang kamu kasih sudah saya catat. Baik, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Ya. Mas mau kemana? Mai, Mas akan nemuin Naila. Doain Mas ya. Aku nggak boleh biarin Mama menjebloskan Kak Naila ke rumah sakit jiwa. Mas, aku ikut. Nay, sebentar lagi aku akan bisa menemui kamu. Sebentar lagi kita bisa menyudahi masalah ini. Kita bisa memulai semuanya dari awal kembali, Nay. Gimana caranya menghentikan Mas Ardi mencari rumah Kak Naila ya? Dek, maaf, tolong masukin alamat itu ke GPS. Alamat ini memang alamat Kak Naila yang sekarang. Sebaiknya aku masukin alamat yang beda aja, biar Mas Ardi nggak bisa menemukan Kak Naila. Aku nggak mau Mama semakin menghancurkan keluarga Mas Ardi dan Kak Naila. Makasih, Dek.
Semoga Kak Naila nggak keluar rumah. Jadi Mas Ari nggak ngeliat dia. Halo. Iya betul, itu alamatnya. Kalau bisa, segera datang ke sini ya. Saya tunggu. Baik, terima kasih. Sebentar lagi masalahnya selesai. Anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kita akan pergi ke museum. Aku nggak bisa ikut pergi ke museum karena pasti pulangnya sore. Aku nggak mau meninggalkan mama. Apalagi semalam mama ngamuk-ngamuk lagi. Intan pasti sedih nggak bisa ikut ke museum karena dia nggak mau ninggalin mamanya. Pak, maaf ya. Kayaknya Intan nggak bisa ikut deh, Pak. Soalnya Intan lagi nggak enak badan, Pak. Intan, benar kamu sakit? Iya, Pak. Kepala saya pusing banget. Ya sudah, kalau begitu kamu pulang saja ya. Nanti Tiara yang akan nganter kamu. Iya, Pak. Intan, aku tahu kok kamu nggak bisa ke museum karena kamu khawatir kan sama mama kamu. Udah, kamu tenang aja. Nanti aja ke museumnya. Kalau kamu mau ke museum, bareng papa aku aja. Makasih ya, Tiara. Iya, sama-sama. Gimana kalau sekarang kita jalan-jalan sama papa aku? Ya? Tapi Bu, informasi yang saya dapat, Naila sama Bu Narsi tinggal di rumah ini. Ini alamat yang aku masukin ke GPS tadi. Mas Ardi pasti bingung karena nggak menemukan Kak Naila di sini. Tapi rumah saya ini yang tinggal cuma saya sama keluarga saya. Tidak ada orang lain yang namanya Nela dan Bu Narsi itu tidak ada. Mungkin Mas dapat informasi yang salah. Kami sudah lama kok tinggal di sini dan belum pernah pindah. Makasih Bu. Ya. Kita salah alamat. Kayaknya aku udah dibohongin. Dek, aku nggak akan nyerah. Aku akan terus cari mereka. Aku akan bersatukan keluargaku lagi. Aku harus bilang apa ya sama Tiara? Pak Arif kan gak mau kalau ada orang tahu aku tinggal di rumahnya. Kalau Tiara sampai ke sana, pasti dia kena marah. Intan, kamu kenapa? Kok kamu kayak orang bingung? Maaf ya Tiara, bapak yang punya rumah itu gak mau kalau kamu datang ke rumah dia. Jadi aku bingung kalau kamu datang ke sana. Ya nggak apa-apa kok. Kan kamu udah pernah cerita soal itu. Iya, aku takut nanti dia malah marah sama kamu. Gini aja deh, kita lewat halaman belakang
aja. Jadi kan langsung masuk ke jendela. Jadi gak ketahuan sama bapak-bapak yang galak itu. Ya kan? Bener juga ya Tiara. Yaudah, ayo kita cepet jalannya biar cepet sampai. Ayo. Naila itu nggak pantas berada di sini. Lihat aja yang dilakukannya. Kekacauan, keributan. Naila itu sudah nggak waras. Masa saya dikurung? Ini akibatnya nih. Pokoknya, Naila harus kita bawa ke rumah sakit jiwa. Naila, ibu tidak mau kalau sampai kamu masuk ke rumah sakit jiwa. Bagaimana nanti dengan nasib Intan? Kalau dia jauh dari kamu, pasti dia akan hancur. Kamu harus sembuh, Nay. Harus sembuh. Supaya kamu tidak dibawa ke sana oleh Pak Arif. Orangnya ada di dalam. Langsung dibawa aja ya. Semoga aja mereka bisa membawa Naila sebelum Intan pulang sekolah. Kasihan kalau sampai dia bisa melihat ibunya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ketahuan lagi. Nay, ini waktunya minum obat. Ayo. Astagfirullahaladzim. Enggak. Pokoknya aku nggak mau minum obat. Aku nggak mau minum obat kalau misalkan bukan Tiara yang ngasih. Tiara kan masih sekolah, Nay. Kamu harus minum obat. Enggak. Pokoknya aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Nay, kamu mau kemana? Nay. Ini orangnya. Hah? Mau ngapain? Pergi. Pergi. Tiara, itu bukannya suara mamaku ya? Iya Intan, suara mama kamu. Aku tahu. Kamu pergi. Lepasin. Naila mau dibawa kemana Pak Arif? Pak Arif, tolong anak saya. Bu Narsi, terpaksa. Tetap saya bawa Naila ke rumah sakit jiwa. Jangan bawa Naila ke rumah sakit jiwa. Ini demi kebaikan semuanya, Bu Narsi. Kebaikan Naila. Dengan perawatan yang tepat, Naila akan sembuh, Bu.
Pak, mamanya Intan, Pak. Dan Intan. Dan demi kebaikan semuanya, aku sengaja mengirim Naila ke rumah sakit jiwa. Tapi sepertinya Naila dan Intan tidak bisa dipisahkan. Bahkan barusan, Naila berani mempertaruhkan keselamatannya demi Intan. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Barusan, anak di belakang Naila itu siapa ya? Saya sudah bilang, jangan bawa orang lain ke sini. Mana yang sakit sayang? Mana yang sakit? Hah? Ya ampun sayang. Aduh, itu lecet. Bentar ya, bentar mama obatin dulu. Mama obatin. Obatin sayang ya. Aku harus bilang apa sama papa kamu sayang. Nanti kalau misalkan papa kamu marah-marah sama mama gimana? Aduh, maafin mama ya. Mama gak bisa jaga kamu sayang. Ya ampun, aku takut kalau misalkan papa kamu marah sama mama sayang. Ya, maafin mama ya sayang. Tante tenang aja ya. Intan gak apa-apa kok. Tante jangan khawatir. Iya ma, aku gak apa-apa kok ma. Mama udah tenang sayang. Sekarang mama yang obatin luka kamu ya. Pak Arif. Tolong saya Pak Arif. Naila jangan dibawa ke rumah sakit jiwa Pak Arif. Bagaimana nasib Intan? Kalau dia harus berpisah dari ibunya, pasti dia akan sedih sekali Pak Arif. Cuma ibunya yang dia punya Pak Arif. Simon. Mau ngapain saya? Mau ngapain? Ikut kami. Tante. Enggak, tolong lepasin saya, tolong. Ayo jangan buang waktu. Ibu harus ikut sekarang. Tolong jangan bohong aku, Pak. Aku mau jawab dia, Pak. Iya, Pak. Jangan bawa Tante Naila, Pak. Tante Naila, dia nggak apa-apa kok. Dia nggak perlu dibawa ke rumah sakit, Pak. Tolong jangan bawa Tante Naila, Pak. Bu Naila sedang mengalami gangguan jiwa. Sudah seharusnya dia dirawat di rumah sakit. Kalau dia di rumah, bisa membahayakan orang lain. Lepasin saya. Tolong lepasin saya. Saya mau sama anak saya. Tolong lepasin saya. Jangan pisahin saya sama anak saya, tolong. Aku nggak mau pisah dari Mama. Udah, jangan didengerin. Langsung bawa aja. Tolong. Jangan halangi tugas kami. Tante. Berhenti. Pak Arif, tolong mereka jangan bawa Mama aku pergi, Pak. Aku mohon, Pak. Iya, Pak. Tolong, Pak, jangan bawa Tante Naila. Iya, Intan.
Kamu jangan khawatir. Mama kamu nggak akan pergi kemana-mana. Lepaskan. Tapi Pak Arif, Iya. Saya tahu. Saya sudah salah paham. Setelah saya pikir, Naila tidak perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Naila akan berobat di rumah saja. Silakan. Di luar. Pergi ya Tante. Saya minta terima kasih ya sama kalian semua ya. tapi tetap Pak, kami sarankan Bu Naila harus dirawat di rumah sakit. Karena saya sudah melihat kondisi Bu Naila. Dia memang membutuhkan perawatan khusus Pak. Baiklah. Ya sudah, kami permisi dulu Pak. Permisi dulu. Ya. Oke, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Arif. Terima kasih Pak Arif sudah mendengarkan permohonan saya. Iya, Bu Narsi. Biarkan aja. Nanti saya yang obatin Naila di rumah. Meskipun saya nggak punya uang banyak, tapi saya masih punya simpanan uang hasil pensiun. Mungkin bisa untuk membeli obat untuk Naila. Terima kasih ya Pak Arif. Sekali lagi terima kasih. Mulai dari sekarang, saya menganggap Naila sebagai anak dan Intan cucu saya sendiri. Alhamdulillah. Saya cuma bisa bilang terima kasih Pak Arif. Maafkan saya. Seharusnya mereka tidak datang ke sini. Jangan khawatir. Saya janji, nggak akan ada lagi orang yang membawa kamu. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak Arif. Makasih banyak ya Pak. Mulai sekarang, saya akan menganggap mama kamu sebagai anak. Dan kamu, cucu saya sendiri. Dan saya akan tetap melindungi kalian. Kakek nggak akan biarkan terjadi sesuatu sama kalian. Kalau gitu mulai sekarang aku boleh panggil kakek ya. Ya boleh sekali, sayang. Makasih ya kakek. Iya, sama-sama, cucuku. Loh, ini dengan siapa? Oh, ini kek. Ini Tiara, teman aku yang paling baik. Maafin aku ya kek. Aku udah bawa ke sini. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi cukup Tiara aja ke sini ya. Nggak boleh yang lain. Ya Intan, cucuku. Siap kakek. Siap cucuku. Mai, mungkin baiknya Mas telepon lagi. Mas khawatir Tiara kenapa-napa. Iya, Mas. Halo, Pak. Syukurlah diangkat. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Tiara nggak apa-apa kok. Pak, tadi Intan jatuh, Pak. Intan jatuh. Terus dia nggak apa-apa? Papa tenang aja. Papa nggak usah khawatir. Intan nggak apa-apa kok, Pak. Ya udah, Papa ke situ sekarang. Alamat kamu di mana? Oh, nama jalanannya apa ya? Oh, alamatnya di Jalan Kemuning, Pak. Dekat masjid. Jalan Kemuning dekat masjid. Oke, Papa ke sana. Tunggu ya. Iya, Pak. Mai, kita ke rumah Intan dulu ya. Tiara nunggu di sana. Kalau Mas Ardi ke tempat Intan, berarti Mas Ardi bakal ketemu Kak Naila juga. Aduh, gimana nih? Kalau Mama sampai tahu bisa bahaya.
Aku cuma ingin melindungi Kak Naila dari Mama. Karena aku tahu Mama nggak main-main dengan ancamannya. Intan, aku udah tenang banget. Kamu gak jadi dipisahin sama mama kamu. Aku sedih banget kalau kamu gak punya mama. Jalan Kemuning. Sebelah sana tadi masjid. Berarti harusnya rumahnya yang itu. Aduh, bagaimana ini? Aku kasih alasan apa ya sama Mas Ardi biar dia nggak ketemu Kak Naila? Yaudah, Mai. Langsung aja yuk ke rumah Intan. Mas, tunggu Mas. Mas, kamu tahu kan, mamanya Intan itu masih sakit. Kondisi kejiwaannya masih labil. Belum lagi mereka sekarang tinggal di rumah orang lain. Dan pemiliknya nggak mengizinkan Intan membawa orang lain ke dalam rumah. Kalau tiba-tiba Mas datang, yang ada jadi salah paham. Gimana kalau kita panggil Tiara keluar? Iya juga sih, kamu bener. Mas WA Tiara aja deh. Aku udah nungguin di depan. Aku pulang duluan ya. Ya udah. Makasih Tiara, kamu udah bantuin aku. Iya, sama-sama. Eyang, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat papa kamu ya. Iya, ya. Yuk, aku nganterin dulu ya, Eyang. Iya. Intan, besok kan hari Sabtu, jadi kamu libur kan? Iya. Kamu mau pergi kemana besok? Rencananya sih, aku mau jual gorengan, tapi sebentar. Terus habis jualan gorengan, aku mau nemenin Mama, biar Mama nggak ngamuk lagi. Aku boleh datang ke sini kan, buat temenin kamu jagain Mama kamu? Wah, pasti Mama senang banget kalau kamu ke sini lagi. Boleh. Aku juga senang banget bisa ketemu Mama kamu. Gimana kalau kita Girls Day? Jadi cewek-cewek aja, jalan-jalan, piknik, gimana? Iya. Wah, pasti Mama senang banget. Tiara kok lama? Mas ketok depan rumahnya aja nggak apa-apa kali ya? Gawat kalau Mas Ardi masuk ke rumah itu. Bisa-bisa dia ketemu sama Kak Naila. Mas ketok depan rumahnya aja nggak apa-apa kali ya? Gawat kalau Mas Ardi masuk ke rumah itu. Bisa-bisa dia ketemu sama Kak Naila.
Sardi. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Zat yang Maha Mulia, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah, atas apa yang udah hamba perbuat selama ini ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah dosa hamba terhadap Intan dan Naila ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah jalan hamba ya Allah, agar hamba bisa menebus semua dosa-dosa hamba ya Allah kepada Intan dan Naila ya Allah. Hamba tidak ingin mereka menderita lagi ya Allah. Kabulkanlah doa hamba ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara Mirza, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Mari ikut dengan saya. Silakan. Saudara Mirza, waktu Anda hanya 10 menit. Silakan. Iya, Pak. Ada masalah apa, Pak? Mirza, sekarang Bapak sadar kalau Intan itu tidak bisa dipisahkan oleh ibunya. Bapak nggak jadi bawa Naila ke rumah sakit jiwa. Alhamdulillah ya Allah. Pak, makasih banyak Pak. Aku seneng banget dengernya Pak. Setelah Bapak perhatikan ya, dan juga Bapak senang mereka tinggal di rumah kita. Intan itu anaknya pintar, menggemaskan. Iya, Pak. Bapak senang melihat dia. Mungkin Bapak akan mencari pengobatan terbaik untuk kesembuhan total Naila. Ya Allah Pak, makasih banyak Pak. Aku benar-benar lega dengernya Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Sebagai guru, Bapak bisa mendidik banyak orang. Tapi sebagai kepala keluarga, Bapak gagal mendidik kamu. Kalau melihat keluarga Intan, Bapak seperti bersalah. Seperti merasakan berdosa juga. Maafin aku Pak.
Bapak nggak salah. Bapak udah ngedidik anak dengan baik, Pak. Bapak udah ngelakuin tanggung jawab Bapak sebagai ayah dengan sangat baik. Cuma aku aja anak yang nggak bisa dididik, Pak. Aku anak yang banyak dosa, Pak. Apapun yang terjadi, Bapak akan terus membantu keluarga mereka. Ini semata-mata untuk menebus kesalahan dan dosa Bapak. Maafin aku, Pak. Aku udah ngecewain Bapak. Iya, Bapak tahu. Bapak juga sudah memaafkan kamu, Mirza. Aku emang bukan anak yang bisa dibanggain, Pak. Tapi setelah aku lepas dari penjara ini, setelah aku keluar dari penjara ini, aku mau jadi ayah yang baik, Pak, buat anak aku. Aku mau ngambil semua tanggung jawab sebagai ayah buat Intan. Aku nggak mau bebanin Bapak lagi. Aku minta doanya, Pak. Semoga Allah mempermudah jalan aku, Pak. Iya. Bapak selalu berdoa setelah sholat untuk kamu, Mirza. Agar Allah memberikan hidayah. Agar kamu bisa hijrah dan istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya Allah. Aku minta maaf ya. Bi, nanti kuenya dipotongin kotak-kotak ya. Baik, Non. Cepetan, Bi. Iya, bentar. Sini aku bantuin. Aku potong-potong dulu ya, Bibi potong. Cepet, Bi. Ayo dong, Bi. Ya, bentar loh. Satunya. Loh, sayang, kamu bukan hari libur. Kok nyiapin bekal? Ini bukan buat bekal, Pak. Tapi nanti Tiara mau ke rumah Intan. Nanti Tiara makan bareng-bareng di sana, Pak. Nanti Tiara mau main piknik, Pak. Girls' Day. Wah, Girls' Day. Papa nggak boleh ikutan dong. Ya iyalah, kan Papa cowok, bukan cewek. Bisa aja kamu. Kalau nganterin, boleh? Boleh, tapi Papa nggak boleh masuk. Iya, Tuan Putri. Tuan Putrinya Papa yang mau Girls' Day-an. Ayo, Pak. Kurang nggak tuh? Enggak, cukup kok. Ayo. Makasih ya, Bi. Kok kayak suara mobil Mas Ardi ya? Loh, itu kan Mas Ardi dan Tiara. Pagi-pagi gini mereka mau kemana? Bibi! Iya, Bu Maya. Ada apa? Bi, Tiara dan Mas Ardi mau pergi kemana? Tadi saya dengar Pak Ardi mau mengantar Non Tiara ke rumah temannya, Intan. Kemarin aku berhasil mencegah Mas Ardi ketemu Kak Naila. Kali ini aku harus gimana lagi? Kalau sampai Mas Ardi benar-benar ketemu Kak Naila, Mama pasti akan tahu. Mama cantik deh hari ini. Bener, Mama cantik. Iya, Mama cantik banget. Tanya aja sama Eyang. Ya kan, Eyang? Mama cantik banget hari ini. Mama kamu itu dari dulu sampai sekarang selalu cantik. Sayang, kamu ngapain sih ngerapain rambut Mama? Emang kita mau kemana? Kita mau pergi piknik. Ada Tiara cantik juga loh, Mah. Hari ini kata Tiara hari Girls' Day. Oh. Jadi cuma perempuan aja yang pergi piknik. Mama mau kan? Mau kok. Tapi kalau misalkan kamu ngerapiin rambut Mama, terus rambut kamu berantakan, sini Mama yang kita dulu, sayang.
Seandainya saja sikap Naila bisa seperti ini setiap hari. Bukan cuma aku yang bahagia, Intan juga pasti bahagia. Kayaknya Tiara cantik deh. Biasanya dia parkir di jalan depan, Mah. Tiara manis. Sayang, itu rambutnya belum dikepot. Selamat piknik ya. Papa kenapa sedih? Ya, habisnya Papa ditinggalin sendirian. Kamu sama Intan piknik. Yaudah deh, gini aja biar Papa ngambek. Kan nanti siang aku piknik sama Intan sama mamanya. Nanti sore sama Papa. Gimana? Janji? Janji. Gitu dong, jadi Papa nggak kesepian. Kalau kamu doang yang piknik sama Intan, Papa kesepian. Itu Intan, Pak. Aku ke rumahnya dulu ya, Pak. Mau janji ya? Apa lagi? Iya. Aku ke rumahnya Intan dulu ya, Pak. Iya sayang. Papa pulang. Dia diusir. Iya Papa. Dadah. Dadah, jangan lupa ntar. Iya, dadah.